Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beta Ika Hidayat dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Ainul Ashar, Ana Husniatul Aida, Dewi Rohmawati, dan saya sendiri. Yang terhormat Ibu Yuliatun SAG, di sini kami akan memaparkan beberapa argumen mengenai nilai-nilai ajaran Islam yang berperan dalam mengembangkan kepribadian konselor. Nah, dalam ajaran Islam serta seluruh petunjuk yang ada di dalamnya merupakan obat atau asyifa bagi jiwa dan penyembuh segala penyakit yang ada di dalam hati manusia ataupun dalam diri manusia yang disebut dengan rohani. Ajaran Islam memberikan bantuan kejiwaan kepada manusia dalam menghadapi cobaan, di mana Islam mengajarkan kita dalam menghadapi cobaan yaitu dengan sabar dan sholat. Yang ketiga, ajaran Islam memberikan rasa aman dan tentram yang menimbulkan keimanan pada seorang mukmin itu bertambah, sehingga ketika keimanan kita kepada Allah itu bertambah, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, sebagai seorang konselor, apa aja sih nilai-nilai yang mendukung untuk mengembangkan kepribadian kita sebagai konselor? Yang pertama yaitu adalah ilmu ketauhidan. Ilmu tauhid itu ilmu tentang keesaan Allah, di mana ilmu tauhid ini nomor satu dalam kegiatan konseling, di mana konselor itu wajib memiliki rasa tauhid supaya ketika menangani segala permasalahan ataupun menghadapi segala permasalahan, seorang konselor itu percaya akan ketentuan Allah, akan keberadaan Allah. Semua permasalahan, cobaan, ujian itu datangnya dari Allah dan kembalinya lagi juga kepada Allah, seperti itu. Yang kedua yaitu keimanan. Ketika iman kita kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada qada dan qadar Allah, maka semua permasalahan, semua cobaan itu ada solusinya. Semua permasalahan, semua ujian sudah ada penawarnya, yaitu dengan apa? Dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kepemimpinan. Nah, sebagai seorang konselor kita harus memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan seperti apa yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang konselor bisa memimpin dirinya sendiri dan bisa membimbing konselingnya. Yang keempat yaitu prinsip pembelajaran atau knowledge yang konselor Islam sebagai rujukannya yaitu Al-Quran, di mana segala permasalahan seperti yang saya bilang tadi, segala permasalahan, segala ujian, cobaan, semua sudah ada solusinya dalam Al-Quran. Kita harus yakin akan ketentuan Allah, akan sabar, akan rasa ikhlas. Nah, itu. Jadi apapun masalahnya kita harus kembali lagi ke Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu hari kemudian. Nah, di mana seorang konselor itu harus memikirkan masa depan. Kita sebagai konselor, kita harus memberikan pandangan kepada konsuli untuk
sebab dan akibat apa yang kita ambil di hari ini itu menentukan kita di hari depan. Jadi setiap kita mengambil keputusan itu tidak semata-mata untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang juga. Nah, yang terakhir yaitu ketentuan Allah. Nah, ketentuan Allah itu ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Segala permasalahan, sesulit apapun itu permasalahan, kita yakin akan ketentuan Allah, walaupun terkadang ekspektasinya tuh tidak sesuai dengan kita. Tapi kita harus yakin kalau apapun yang menurut kita itu baik tapi tidak ditakdirkan untuk kita, berarti yang ditakdirkan untuk kita itu 10 kali lebih baik, karena itu keinginan Allah, bukan keinginan kita. Menurut saya itu pemaparan kelompok 7 mengenai nilai-nilai ajaran Islam yang berperan dalam mengembangkan pribadi konselor. Apabila ada salah-salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kami kelompok 7 juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memberikan argumen dan tidak memungkinkan untuk dikoreksi kepada Bu Yuli maupun teman-teman. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.